Apabila kita ingin menyimpannya, klik tombol file lagi, klik di tombol ini. Ini sudah kita ketik nih, tapi belum ada namanya, apa nama filenya. Maka kita klik lagi kolom file, kemudian klik pilih opsi save as. Nah, ini dia, ini ada open info save as. Klik save as. Akan membahas tutorial Microsoft Word untuk pemula menyimpan, membuka, dan memformat dokumen. Sebelumnya, bagi Anda yang baru mengetahui tentang Microsoft Word dan ingin memulainya, pertama yang Anda harus miliki adalah komputer atau laptop. Jika pun belum punya, Anda bisa meminjam kepada saudara atau rekan atau teman Anda. Pertama yang Anda miliki, yang Anda harus memiliki aplikasinya adalah tentang Microsoft Word. Nah, di sini sudah ada Microsoft Word yang sudah saya hapus dengan cara klik kanan di kursor, kemudian klik open. Pilih yang blank dokumen, yang now ini pilih blank dokumen. Klik 2 kali. Nah, ini dia tampilannya. Ini dia tampilannya. Nah, ini dia. Inilah namanya Microsoft Word. Microsoft Word. Bisa dengan cara kedua. Ini saya matikan dulu. Dengan cara mengklik 2 kali di Word-nya. Klik 2 kali di mouse atau di keyboard sentuhnya. Klik 2 kali. Pilihlah yang ini. Kalau untuk awal kita pilih yang ini, blank dokumen. Nah, ini dia. Inilah tampilannya. Nah, di sini ada dokumen Word. Dokumen Word ini adalah nama dokumen yang kita ketik nanti. Ini bisa kita simpan, ini bisa kita ganti namanya. Yang paling atas ini ya. Nah, di sini ada icon save. Nah, ini namanya adalah ribbon. Nah, ini ribbon, di atas ini namanya ribbon. Yang mana ribbon ini berisi berbagai menu. Dalam ribbon ini terdapat beberapa tab seperti home, insert, draw, design, sampai yang terakhir adalah yang ada di atas ini. Ini namanya tab. Ada 4 yang akan saya bahas di part 2 ini. Pertama, memulai dokumen baru dan menyimpannya dengan nama yang sesuai. Yang kedua, mengetik dan mengedit teks, termasuk milih jenis huruf, ukuran huruf, dan warna huruf. Ketiga, memformat dokumen dengan menambahkan heading, paragraf, bullet, dan numbering. Keempat, menyisipkan gambar, tabel, dan grafik ke dalam dokumen. Bagaimana memulai dokumen baru dan menyimpannya dengan nama yang sesuai? Nama yang sesuai ya. Pertama, buka Microsoft Word. Nah, ini kita anggap sudah dibuka ya. Ini sudah dibuka. Sama tadi ya, seperti yang tadi. Bagaimana memilih dokumen baru dan menyimpannya dengan nama yang sesuai? Untuk memulai dokumen baru dan menyimpannya dengan nama yang sesuai, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buka Microsoft Word. Ini udah Microsoft Word, klik tombol file. Bisa juga dengan
dengan ini tadi ya, yang awal tadi klik ini, tapi karena ini sudah terbuka, ini saja kita mau buat yang baru nih. Klik file, pilih now. Nah ini pada now ini blank dokumen ini, maka klik. Nah ini dia, ini yang baru. Ini yang baru, ini belum ada namanya. Yang berikutnya, yang keempat, pilih jenis dokumen yang Anda inginkan atau yang Anda ingin buat. Anda dapat memilih dokumen kosong, dokumen dengan template, atau dokumen yang terakhir yang digunakan. Mulailah mengetik dokumen Anda dalam jendela dokumen baru tersebut. Nah ini mulai diketik ya, lihat di keyboard, mulai diketik. Saya contohkan kata-kata kalimat lah ya. Saya ulangi ya. Ini saya besarkan dulu. Ini saya buat Arial. Tulisannya saya buat 20 lah ya, 22. Ulangi. Saya biar terlihat ya. Saya sangat belajar Microsoft Word dengan apabila kita ingin menyimpannya, klik tombol file lagi, klik di tombol ini. Ini sudah kita ketik nih, tapi belum ada namanya, apa nama filenya. Maka kita klik lagi, kolom file, kemudian klik pilih opsi save as. Nah ini dia, ini ada open info save as. Klik save as, diinginkan Anda mau menyimpan di mana. Di sini saja ya. Kita pilih misal saya mau menyimpan di sinilah ya, di dokumen. Ini judulnya tadi kita buat pemula belajar Microsoft Word. Nah ini Word. Di sini di bawah ada kata save. Ini save untuk menyimpan, nih cancel tidak jadi. Nah di sini ada Word dokumen. Kita pakai Word dokumen aja yang Word. Karena di sini banyak pilihannya. Kita pilih yang paling atas ada Word dokumen. Kemudian save. Nah, bagaimana mengetik dan mengedit teks? Mengedit teks termasuk memilih jenis huruf, ukuran huruf, dan warna huruf. Ikuti langkah-langkah berikut. Buka dokumen Microsoft Word yang Anda inginkan atau Anda edit. Kita anggaplah ini yang pertama tadi yang kita ingin edit, seperti itu ya. Seperti itu. Klik dalam jendela dokumen di mana Anda ingin memasukkan teks. Nah, misal di sini saya menambah di sini ya, kata terakhir sungguh-sungguh dan betul-betul ingin menjadi pemula yang mahir. Nah ini dia, ini dimana Anda mengedit.
atau Anda ingin menghapus, semisal kata sangat ini Anda hapus. Di keyboard ada tulisan backspace, nah itu ditekan, nah ini akan terhapus sendiri. Itu dia. Itu lebih lanjut nanti akan saya ajari tutorial berikutnya, tapi ini seperti itulah cara menghapusnya. Ada di keyboard backspace seperti itu, dia tuh menghapus di sebelah kiri. Ada lagi delete namanya, delete itu dia menghapus yang sebelah kanan. Untuk memilih jenis huruf, ukuran huruf, dan warna huruf, klik tombol font pada ribbon pada tab home. Nah ini, misal ini diblok dulu, tekan shift, kemudian geser kursor ini langsung ke dimana terakhir berhentinya, kita anggaplah di sini, atau tekan sini, tekan Ctrl tambah A, maka akan terblok semua. Nah, untuk jenis hurufnya ini ada banyak, inilah nama jenis huruf ini. Ini font Ctrl tambah Shift tambah F. Nah ini dia. Kalau ingin ininya, nah ini dia. Ini banyak pilihannya, ada Arial Black, Sauker Gothic. Tapi pada umumnya kalau bagi pemula saya sarankan untuk di Arial saja. Di Arial kita buat ukurannya ini ukuran ukuran huruf ya. Ukuran huruf ini kita buat supaya kelihatan besar. Ini dia. Tapi standarnya adalah 12 atau 11. Tapi kan ini untuk pembelajaran agar terlihat di layar, akan saya buat lebih besar ya. Saya buatlah 24 seperti ini. Saya buat 24. Dan warna huruf, nah ini ada warna huruf, ini banyak warnanya, ada hitam, putih, biru, merah, kuning. Nah ini dia. Kita misal mau kita kasih contoh warna kuning, nggak kelihatan nih buat ya, merah lah ya. Nah merah, ini saya kasih warna merah. Sebenarnya merah nggak boleh ya, tapi karena untuk pembelajaran karena tidak sopan untuk belajar, tapi saya ganti sajalah ya biar sopan, warnanya biru sajalah biar kelihatan ya. Bisa biru, bisa hitam. Cara yang ketiga adalah yang ingin dibahas tadi adalah memformat dokumen dengan menambahkan heading, paragraf, bullet, dan number link. Nah ini yang ketiga ini. Gimana langkah-langkahnya? Pertama yang tadi buka dokumen ya, atau dokumen mana ini, kita anggaplah ini dokumen sudah yang mau kita edit. Pilih teks yang ingin Anda format sebagai heading, paragraf, atau item dengan bullet atau number link. Untuk menambahkan heading, pilih teks dan klik tombol heading. Ini dia, ini ada nomor headingnya, normal. Nah ini di heading, ini heading semua ini. Kita anggap pilih yang normal. Nah ini normal dia ya, normal. Akan saya blok dulu, saya kontrol A, saya kasih besar lagi ya. Nah ini dia ya, 20. Pilih heading normal, akan kembali ke normal. Ini normalnya. Ini kalau digeser-geser ya akan berubah gitu ya. Ini saya kembalikan lagi. Untuk menambahkan paragraf, klik tombol paragraf. Seperti Anda ingin menebalkan. Nah, ini setelah diblok ini, otomatis kalau Anda tekan B ini maka akan hitam dia atau bold, jadi huruf besar. Tapi kalau Anda klik lagi bolnya, maka dia akan kecil lagi, kecil dia kan, itu dia. Tapi kalau Anda blok lagi, maka dia akan tebal.
ini akan tebal dia seperti itu. Bisa juga di TRLA di blok Anda mau buat miring, maka tulisannya akan miring ke kanan. Atau Anda mau garis bawah, maka otomatis garis bawah semuanya. Nah, ini dia. Atau Anda ingin mengasih warna, di blok dulu CTRL tambah A, ini warna. Ini saya sampaikan tadi, berubah jadi warna merah. Ini jadi warna merah dia. Untuk menambahkan bullet, pilih stack dan klik tombol bullet pada ribbon di tab home. Nah, ini bullet. Ini bullet. Contoh, ini bulletnya saya buat yang ada tanda ini. Nah, ini. Nah, atau saya ingin menggantikannya titik. Nah, ini dia. Atau ini, atau gambar ini. Nah, ini dia. Ini dia. Atau opsi numbering. Nah, ini dia. Anda bisa satu, ini bisa satu dia, atau Anda rubah di numberingnya menjadi A besar. A besar seperti itu. Otomatis kalau Anda enter di sini di keyboard akan keluar D, gitu ya. Atau A kecil. Nah, ini yang keempat ya, menyisipkan gambar, tabel dan grafik dalam dokumen. Pertama itulah buka dokumen. Nah, ini kita anggap buka dokumen ya. Kemudian pindahkan kursor. Nah, ini kursor, ini bergerak nih kursor, taruh di bawah atau di sini, atau saya enter lah. Ini kursor, ini kursor bergeser di mana. Pindahkan kursor ke tempat di mana Anda ingin menambahkan gambar, tabel atau grafik. Menyisipkan gambar, klik tombol insert. Nah, ini ribbon insert nih. Dan pilih picture. Nah, ini banyak picture. Pilih gambar dari komputer Anda dan klik insert. Nah, ini yang online atau di devices. Nah, ini banyak contohnya. Saya ambil yang sinilah contohnya ya. Saya punya gambar di sini. Nah, ini ada gambar CPU ya. Tuh, kemudian insert. Nah, otomatis ini dia. Mana cara untuk membesarnya? Di sini kan ada pojok-pojok, ini ditarik. Nah, ini akan besar. Kalau ada gini kekecil. Nah, bagaimana Anda untuk mengisikan tabel? Pilih klik insert di ribbon. Nah, ini insert. Kemudian table. Nah, table. Ini saya klik table. Anda mau berapa table ini? Ini dia. Saya misalkan ada 4 table. Bagaimana untuk membesar kecilnya? Ini kan ada tanda panah. Nah, ini dia. Kalau dia seperti ini sudah. Contohnya saya buat ini nomor, titik NO nomor, gitu ya. Atau di sini nama, di sini tanggal lahir. Ya, di sini saya buat keterangan ya. Itu contohnya. Misalnya namanya Mubarak. Nah, tanggal lahir 21 bulan 11.
2022 semisal ya. Jadi saya kira itu saja dulu dalam pertemuan ini, bukan mengajari bagi Anda yang sudah mahir, tapi ini saya khususkan bagi yang pemula. Sampai ketemu lagi tentang pembahasan Microsoft Word yang lainnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.